Hai guys, selamat datang di channel Sesepuh Anime. Di video ini, gue mau membahas tentang anime Shoujo Saikyo no Deshi Kenichi yang rilis tahun 2006. Ini adalah anime genre martial art shonen zero to hero di mana MC-nya berjuang menjadi ahli bela diri terkuat di dunia. Di anime ini juga akan ada banyak pertarungan epik dari berbagai macam bela diri lain dari seluruh dunia, kayak karate, lukabre, sambo, taekwondo, kungfu, muay thai, silat Indonesia, dan masih banyak lagi. Menurut gue nih anime martial art paling bagus yang pernah gue tonton. Ya nggak usah banyak omong lagi, langsung kita mulai aja, ini dia. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak SMA yang bernama Kenichi Shirahama. Kenichi suka sekali membaca buku tentang bela diri, sampai-sampai dia bergabung dengan klub karate. Tapi, walaupun begitu, dia begitu lemah, sampai dijuluki si kaki lemah. Suatu ketika, datang seorang murid pindahan yang bernama Miyu Furinji dan berkenalan dengan Kenichi. Saat berada di klub, Kenichi diajar habis-habisan oleh Makoto Daimonji. Lalu, Daimonji mendatang duel Kenichi minggu depannya. Apabila Kenichi kalah, dia akan dikeluarkan dari klub. Sewaktu pulang sekolah, Kenichi melihat Miyu sedang berurusan dengan berandalan. Kenichi mencoba untuk menolong Miyu, tapi Kenichi masih lemah dan tidak bisa apa-apa di depan mereka. Melihat Kenichi yang dalam masalah, akhirnya Miyu mengajar berandalan itu. Melihat seni bela diri Miyu yang indah dan sangat kuat membuat Kenichi iri karena dia juga ingin bisa kuat. Lalu Miyu merekomendasikan Kenichi untuk pergi ke dojo Ryozanpaku. Setelah sampai di sana, Kenichi terkejut. Ternyata dojo itu rumahnya Miyu dan pemilik dojo adalah kakeknya, yaitu Hayato Furinji. Di sana, Kenichi bertemu orang-orang kuat yang akan melatih Kenichi nantinya. Untuk seberapa kuatnya mereka, ku kasih sedikit spoiler dari manganya. Mereka itu diklasifikasikan sebagai Grandmaster. Grandmaster itu jauh lebih kuat dari master biasa. Mereka bisa melakukan hal-hal gila di luar kemampuan manusia biasa sehingga mereka disebut juga manusia super. Mereka adalah Shio Sakaki, si petarung jalanan 100 dan Grandmaster Karate. Sekilas info, kalau kalian belajar karate, sabuk tertinggi adalah sabuk hitam atau dinamakan Dan. Dan sendiri itu juga punya tingkatan, di mana yang tertinggi hanya sampai tingkat 10. Jadi bisa dibayangkan seberapa kuatnya Sakaki sampai dijuluki 100 Dan. Apacai Hopacai, si dewa kematian dari Thailand, Grandmaster Muay Thai. Kenseima, Grandmaster Kungfu yang menguasai semua jenis aliran kungfu Cina. Akisama Koetsuji, si ahli segalanya, Grandmaster Jujutsu yang ahli pengobatan syaraf dan kerajinan tangan. Dan Shigure Kosaka, Grandmaster senjata yang ahli berbagai jenis senjata. Ryozanpaku sebenarnya tempat berkumpulnya Grandmaster seperti mereka. Disebut dojo sebenarnya hanyalah kedok, itulah kenapa Kenichi satu-satunya murid di sini. Koetsuji menjadi yang pertama melatih fisik Kenichi agar memenuhi syarat untuk berlatih teknik-teknik yang akan diajarkan nantinya. Miyu juga sempat mengajarkan teknik dasar menghindar sekaligus menyerang dalam bela diri pada Kenichi, yaitu Koho dan Haiho. Di dunia nyata, ini namanya Bagua Step. Tibalah saat dimana Kenichi harus berhadapan dengan Daimonji. Kenichi pun menggunakan Koho dan Haiho untuk menjatuhkan Daimonji, dan Daimonji benar-benar terkapar. Kenichi memenangkan pertandingan, tapi Kenichi tetap keluar dari klub karate karena tidak menggunakan teknik karate dan pindah ke klub tanaman. Wakil kapten klub karate pemegang sabuk hitam karate, yaitu Saizo Tsukuba, tertarik dengan Kenichi setelah menjadi wasit pada saat Kenichi melawan Daimonji. Tsukuba adalah orang terkuat di klub karate. Seminggu kemudian, saat Tsukuba melihat Kenichi,
Tsukuba mulai bertarung dengan Kenichi. Sebelumnya, Sakaki telah mengajari salah satu teknik karate yaitu Yamazuki. Teknik itu adalah kelemahan Tsukuba dengan martial art-nya yang sport karate, di mana mengkombinasikan boxing dan karate. Menerima pukulan di perut, Tsukuba berusaha membalas. Lalu Kenichi menahannya dengan gerakan dari Kensei. Apacha yang sering memukuli Kenichi juga membuat tinjuan Tsukuba terasa lambat. Latihan Kenichi yang harus mengangkat patung berat buatan Koetsuji membuat Kenichi mudah membanting Tsukuba hingga pingsan. Melihat Tsukuba yang dikalahkan, Haruo Nijima lalu menyebarkan berita itu ke seluruh sekolah. Nijima adalah teman dekat Kenichi sekaligus anggota klub berita sekolah. Berita itu juga terdengar sampai di telinga Nanjo Kisara. Kisara adalah salah satu kapten tim di Ragnarok. Bisa dikatakan Ragnarok adalah geng terkuat di Jepang. Ragnarok sendiri punya banyak sekali anggota dan di antara itu pula terdapat banyak tim yang diketuai seorang kapten. Tsukuba adalah salah satu bawahan Kisara. Kisara lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Tsukuba dan mencari Kenichi. Tanpa disadari, selama ini Kenichi telah berlatih di Ryozanpaku selama 1 bulan. Sepulang sekolah, Kenichi berlatih menggunakan alat untuk melenturkan tubuh buatan dari Koetsuji, mengingat tubuh Kenichi terlalu kaku. Sakaki menjelaskan dalam karate ada 2 jenis gerakan, yaitu Nahate yang mengandalkan kekuatan fisik dan Shurite yang mengandalkan kecepatan gerakan tangan. Sakaki menyuruh Kenichi untuk berlatih Shurite terlebih dahulu. Setelah itu, Kensei mengajarkan gerakan untuk melatih kecepatan gerakan tangan. Melatih gerakan itu sambil jalan di kota, tiba-tiba Kenichi dihadang Taichi Koga dan gerombolannya. Koga adalah anak buahnya Kisara dan martial arts-nya Koga adalah Taekwondo. Melawan Koga, Kenichi mencoba menggunakan teknik Yamazuki, tapi serangan tersebut berhasil diblok Koga dengan mudah. Karena keahliannya yang berpusat di kaki, lalu Kenichi mencoba mempraktekkan gerakan yang baru saja dia latih dari Kensei, dan pukulan Kenichi mampu menjatuhkan Koga. 腕の力を抜いて腰を振る。腕の関節が抜けて飛んでいくように。そしてだんだん振りを小さくしていくと、わけわかんねえよ！鋭い突きになる！ Setelah itu, Koga menyuruh gerombolannya untuk menghabisi Kenichi, tapi sayangnya gerombolannya sudah dijatuhkan oleh Miu yang membuat Koga lari terbirit-birit. Saat Koetsuji melatih Kenichi di jalanan, tak sengaja bertemu dengan berandalan. Mereka membawa pegulat pro untuk menangani Koetsuji. Koetsuji meminta Kenichi untuk memperhatikan beberapa teknik jujutsu yang akan diperagakannya. Pertama, Koetsuji menghindari serangan itu lalu melancarkan pukulan. 入り身のコツはまっすぐ進むように見せて外に進み敵の視覚を取ることだ。そして実戦において柔術はまず当て身から始まる。 Lalu ketika pegulat pro itu memukul lagi, Koetsuji menghindar dan membanting pegulat pro itu. 敵の突きはスピードに乗る前に半歩出て力をそらして無力化する。そして投げる。 Saat di dojo, Sakaki mengatakan otot manusia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot putih dengan kekuatan besar tapi tidak tahan lama, otot merah dengan banyak stamina tapi sangat lemah, dan otot pink yang memadukan terbaik keduanya, namun hanya sedikit yang memilikinya. Manusia tidak mampu mengubah jenis otot mereka, namun Koetsuji berbeda. Dengan latihan ekstrim selama 20 tahun, membuatnya mampu mendapatkan otot pink. Pulang dari latihan, Kenichi dihadang Takashi Furukawa,
salah satu anak buah Kisara, dengan menggunakan pisau. Sebelumnya Kenichi telah menerima latihan keberanian menghadapi senjata dari Shigure. Melihat pisau dari seorang amatiran tidaklah membuat Kenichi ketakutan. Yang ada justru Kenichi mampu menjatuhkan Furukawa dengan gerakan Jojutsu yang didapatkan dari Koetsuji. 実戦において柔術はまず当て身から始まるだが当て身はあくまで敵の体勢を崩すおとり Kisara lalu menyuruh Ukita dan Takeda untuk membereskan Kenichi. Mereka menantang Kenichi di atap gedung sekolah. Pertama, Ukita yang martial arts-nya judo melawan Kenichi. Sebelumnya, Kenichi diajari Apachai, teknik serangan dasar Muay Thai, yang bernama Kaoloi. Kaoloi menjadikan lutut sebagai tombak serangan. Kenichi mempraktekannya pada Ukita dan langsung pingsan seketika. Lalu Takeda yang ganti menantang Kenichi. Bisa dibilang Takeda adalah anak buah terkuat Kisara. Melawan Kenichi, Takeda hanya menggunakan tangan kanan. Takeda adalah seorang pro boxer junior. Tangan kirinya lumpuh saat dia terpukul balok yang sangat besar oleh gerombolan preman saat menolong temannya. Tidak bisa mengikuti kompetisi tinju lagi, dia frustasi dan menjadi berandalan yang akhirnya bergabung dengan Ragnarok. Melawan Takeda, Kenichi benar-benar kesulitan melancarkan serangan, bahkan Kenichi terpukul berkali-kali sampai jatuh bangun. Akhirnya Kenichi teringat bahwa Apachai pernah memberitahu bahwa kelemahan boxer ada di kaki. Lalu Kenichi menggunakan low kick. Efek tendangan Kenichi sampai membuat seluruh tubuh Takeda gemetaran dan lengah sampai mendapat serangan berkali-kali dari Kenichi. Sebelum teknik Kaoloi menghantam kepala Takeda, Takeda menghindarinya, tapi dia malahan hampir terjatuh dari atas gedung. Untungnya Kenichi berhasil menyelamatkan Takeda. Kenichi yang kelelahan pun pingsan. Miu yang baru saja datang lalu membawa mereka bertiga ke Ryozan Paku untuk diobati. Koetsuji yang juga ahli pengobatan syaraf dan tulang mengobati mereka. Takeda terkejut ketika dengan mengikuti terapi dari Koetsuji, tangan kirinya yang lumpuh bisa disembuhkan. Takeda sangat bersyukur karena mimpinya menjadi pro boxer terbuka lagi dan memutuskan untuk keluar dari Ragnarok. Mendengar hal itu, Kisara pun memutuskan untuk turun tangan sendiri menghadapi Kenichi. Tapi justru dicegah oleh Shinosuke Suji. Sama seperti Kisara, Suji adalah kapten tim juga. Walaupun anak buahnya tidak sebanyak Kisara, Suji mengatakan kalau dia sendiri yang akan mencoba berurusan dengan Kenichi. Setelah bertemu dengan Kenichi, Suji menawari Kenichi untuk masuk timnya. Dengan begitu, dia tidak akan berurusan lagi dengan Kisara dan anak buahnya. Tapi Kenichi menolaknya. Mendengar hal itu, membuat Suji marah dan mereka bertarung. Kenichi menggunakan teknik-teknik yang telah dipelajari untuk menghadapi Suji. Tapi semua serangan Kenichi tidak berdampak apapun pada Suji. Suji adalah petarung jalanan yang telah lama berkelahi dengan banyak orang. Jelas Suji jauh lebih berpengalaman dari Kenichi yang baru belajar bela diri. Suji bertarung secara agresif tanpa mengandalkan banyak teknik seperti Kenichi. Menang dalam pengalaman membuat Kenichi kewalahan dan pingsan. Lalu datanglah Takeda menghajar Suji secara mendadak sampai Suji merasa kesakitan. Walaupun tangan kiri Takeda belum sembuh total, dia masih bisa membuat anak buah Suji ketakutan. Lalu Takeda menyelamatkan Kenichi dengan membawanya lari. Mendengar Kenichi kalah, membuat para master Ryozan Paku melatih Kenichi jauh lebih ekstrim dari biasanya. Koetsuji yang memanggang Kenichi untuk melatih perut dan punggung, Shigure yang melatih keberanian Kenichi dengan senjata tajam, Sakaki yang menggunakan tangan Kenichi untuk berlari menggunakan tangan, dan masih banyak lagi.
Adik Kenichi yang bernama Honoka Shirahama mencoba melihat kakaknya yang berlatih. Awalnya Honoka tidak menyukai, tapi lama-lama Honoka menerimanya karena itu adalah keinginan Kenichi sendiri untuk menjadi kuat agar bisa melindungi orang-orang yang dicintainya. Bahkan Honoka berteman dengan Apachai dan Shigure dan sering bermain dengan mereka. Setelah sekian lama, akhirnya Suji bertemu lagi dengan Kenichi. Setelah latihan gila yang dijalani Kenichi, nampaknya Kenichi menjadi bertambah kuat. Hanya dengan satu pukulan Kenichi saja, sudah benar-benar membuat Suji terpental dan pingsan. Setelah itu, Nijima pun memberitahu Kenichi kalau Kisara sekarang telah resmi diangkat menjadi Eggfish. Di atas kapten tim terdapat yang namanya Eggfish, sekaligus pemimpin tertinggi dari Ragnarok. Mereka adalah orang-orang terkuat di Ragnarok. Ciri-ciri mereka adalah menggunakan sarung tangan yang menunjukkan angka Romawi. Nijima hanya melihat 3 orang saja bisa mengalahkan 50 orang. Sakaki mengajarkan teknik karate Crane Neck Blow yang bisa digunakan saat berhadapan dengan banyak orang. Dengan teknik ini, Kenichi mampu menjatuhkan lawan hanya dengan satu tangan. Caranya dengan menggunakan pergelangan tangan untuk menangkis serangan lawan sekaligus memukul dagu lawan. Apachai juga mengajarkan teknik shock club, di mana saat diserang bisa melancarkan serangan balik dengan siku. Koetsuji juga mengajarkan beberapa gerakan jujutsu. 弱になった脇に当て身手を持ち替え小手返し後頭部に一打ち同時に膝で一撃そして投げるさらに足で完全に動きを抑えることができればほら空いた手で Saat Ukita dan Takeda berada di jalan, dia dihadang Kisara dan anak buahnya. Kisara merasa perlu untuk menghukum Ukita dan Takeda. Saat mereka bertarung, tak sengaja HP-nya Takeda memanggil Kenichi. Kenichi langsung menuju ke tempat kejadian bersama dengan Miu. Martial art-nya Kisara adalah Taekwondo yang mengandalkan kekuatan kaki. Ukita mencoba melempar Kisara, tapi Kisara malah melancarkan tendangan mematikan pada Ukita sampai pingsan. Lalu Takeda mencoba meninju Kisara, tapi Kisara menggunakan teknik axe kick. 足の力は腕の3倍。 Lalu anak buahnya Kisara pun mengeroyok mereka berdua sampai babak belur. Kenichi yang baru saja datang kaget saat melihat Ukita dan Takeda dikeroyok banyak orang. Kenichi pun marah dan menyerang mereka untuk mencoba menyelamatkan Ukita dan Takeda. Bahkan Kenichi pun sempat menggunakan Crane Neck Blow. Kisara mencoba untuk melawan Kenichi tapi digantikan Miu. Miu mengatakan Kenichi tidak mau menyerang wanita. Di hadapan Miu, Kisara benar-benar bukan tandingannya. Miu menyerang kaki Kisara dan menjatuhkannya sampai pingsan. Melihat kesempatan ini, Nijima pun datang bersama gengnya yang bernama Aliansi Shinpaku dan menghabisi sisa-sisa pasukan Kisara. Nijima sangat cerdas, dia telah memperhitungkan kejadian ini sebelumnya. Nijima memanfaatkan keadaan ini untuk menunjukkan bahwa mereka lebih kuat dari tim Kisara di Ragnarok. Nijima sebagai gubernur jenderal bahkan mengklaim Kenichi adalah komandan dari Aliansi Shinpaku. Dengan begitu, mulai dari sekarang Ragnarok akan menganggap Aliansi Shinpaku adalah musuh terbesar mereka. Sekian untuk part 1-nya, selanjutnya tunggu untuk part 2-nya.